Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Horas Bah. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ya, ini kita renungkan tanda Nabi Yunus. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup saudara dalam keluarga, biarlah mereka ikut belajar kitab suci dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Cobalah, berani sekali ya Yesus memberikan kritik kepada mereka, langsung ditunjuk sebagai angkatan yang jahat. Seperti apa? Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Yunus. Nah, karena selama ini sudah begitu banyak tanda yang diberikan, ada mujizat-mujizat, ada berbagai macam jenis mujizat, dari Yesus melipat gandakan roti, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang timpang. Itu tanda kehadiran Mesias. Tetapi mereka merasa belum puas dan meminta tanda yang semacam langsung dari surga. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Kita tahu tanda Nabi Yunus, itu apa? Nabi Yunus pernah menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe saat dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan 3 hari 3 malam dari perut ikan itu kemudian dia disemburkan ke pantai dan ternyata Yunus masih hidup. Lalu dia harus mewartakan pertobatan orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe lalu bertobat. Nah, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi pada masa itu Yesus pun akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari, atau setelah di hari ketiga kemudian Yesus bangkit. Itulah tanda bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau hal itu dianggap belum sebagai tanda yang jelas, kiranya memang angkatan ini angkatan yang aneh, bahkan Yesus menyebutnya jahat. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ya, waktu itu ada Ratu dari Selatan yang mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, Yesus mau membandingkan seorang ratu saja dari jauh mau mendengarkan hikmat Salomo. Nah, ini yang ada di sini adalah yang dinanti-nantikan Sang Mesias itu. Dia lebih daripada Salomo. Masa orang-orang masih tidak percaya? Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang dikecam oleh Yesus. Jelaslah Yesus lebih daripada Salomo. Ratu dari Selatan saja mau mendengarkan hikmat Salomo, ini kok orang-orang sejamannya tidak mau mendengarkan Yesus yang jauh melebihi Salomo. Dialah Mesias yang ditunggu-tunggu selama ini. Ya, tetapi karena pikiran mereka itu Mesias duniawi belaka, maka ya mereka kecewa. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Nah, inilah yang terjadi. Ya, pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe itu bertobat mendengar pemberitaan atau pewartaan dari Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe disuruh bertobat
supaya tidak diluluh lantakkan ya kota yang besar itu. Dan ternyata mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Bahkan kalau kita membaca di kitab Nabi Yunus, hewan-hewan pun diminta ikut berpuasa dan seterusnya. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yang tadi disebut Yesus itu lebih daripada Salomo dan sekarang lebih daripada Yunus. Ya, artinya Salomo yang seorang raja, Yesus lebih dari itu. Sekarang Yunus yang seorang nabi mewartakan pertobatan, Yesus lebih dari itu. Mengapa orang-orang tidak mau bertobat? Mengapa orang-orang tidak percaya Yesus yang akan memerintah kerajaan? Tetapi kerajaannya memang bukan dari dunia ini. Itulah yang mengecewakan mereka. Mereka mendambakan Mesias yang tadi saya sebut semata-mata duniawi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencoba merenungkan ya, bacaan ini, bagaimana sebenarnya pertobatan itu menjadi saat-saat yang penting supaya apa? Pada waktu penghakiman. Ada saatnya sekarang orang boleh saja merasa kok orang-orang jahat nasibnya sepertinya lebih baik, lebih sejahtera. Ya, itu sekarang barangkali ya, tetapi disebut pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit. Ya, tadi juga Ratu Selatan akan bangkit. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita mohon semoga kita mampu senantiasa menjadi orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup dan keluarga saudara. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.